saya berikan kesempatan dulu Prof. Hendrawan, silakan direspon. Ya, jadi terima kasih untuk masukan dari Pak Antoni tadi ya. Tetapi soal tax ratio, kita baru saja melahirkan satu undang-undang baru, Undang-Undang Nomor 7 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, mudah-mudahan dengan undang-undang ini nanti kalau turunan peraturan pemerintahnya sudah jadi, upaya-upaya untuk meningkatkan tax ratio ini lebih sistematis lah, ya lebih terukur. Kemudian soal DPR tadi yang sepertinya berdebat di ruang tertutup, itu ada dua jenis rapat kan, rapat yang memang tertutup dan rapat yang terbuka. Kalau rapat yang terbuka diumumkan secara luas, banyak wartawan di atas dan seterusnya. Tetapi kan minat dan preferensi selera wartawan ini beda-beda. Kalau yang serius-serius ya kan tidak terlalu diberitakan. Tetapi yang pakai istilah-istilah yang yang sedang ngetren misalnya, apalagi akhir-akhir ini. Saya ini diwawancara sampai saya bosen loh soal capres. Saya mengatakan fokus kita sekarang ini bagaimana mengatasi inflasi dan mengefektifkan subsidi. Supaya tadi APBN itu dirasakan betul-betul oleh rakyat kecil. Tapi ini capresnya bagaimana, partai Bapak mau mencalonkan, sudah ditegaskan berkali-kali. Ini masih agak panjang waktunya, bersabar. Tetapi enggak, yang tertarik itu yang ramai dibicarakan. Itu sebabnya begitu menterinya Ibu Tina Talisa mengatakan ini ya penundaan pemilu atau apa itu. Pokoknya yang lain langsung kan beritanya. Tapi kalau coba rilis pers tadi tentang capaian investasi 2021, 2022 ya lebih bagus dari 2019, 2020. Coba muatnya mungkin kecil loh, beritanya di pojok lagi. Itu. Iya. Tatina silakan. Iya, terima kasih banyak atas masukan, saran dari senior-senior. Betul seperti Prof. Hendrawan sampaikan bahwa pemerintah memiliki pekerjaan rumah dalam menyampaikan lebih mendarat dan membumi. Karena harus saya akui bahwa isu investasi ini sering dianggap isu elitis begitu ya Prof ya. Padahal sebetulnya investasi ini harusnya sangat dekat dengan masyarakat. Pak Antoni mohon izin tadi pada saat Bapak menyampaikan investasi menurun, dalam kacamata saya investasi itu adalah total investasi. Karena bagi kami Pak Antoni dan pemirsa, investasi itu dari sisi penanaman modal bisa asing bisa dalam negeri. Dari sisi skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro bagi kami adalah investasi. Jadi Bapak Presiden selalu menyampaikan investor itu jangan dipikir yang besar-besar. Jangan dipikir yang karyawannya ribuan, yang modalnya ratusan miliar. Jadi bagi kami di Kementerian Investasi, para pelaku usaha mikro yang pegawainya 2 orang menanamkan modal 20 juta itu sudah sangat berkontribusi bagi pemerintah. Karena justru merekalah yang paling banyak menciptakan lapangan pekerjaan dan paling besar kontribusinya terhadap PDB. Nah, izin menyampaikan betul kalau untuk PMA pada tahun 2020 menurun Pak. Tapi di negara mana yang tidak turun Pak pada saat pandemi? Dan kalau kita lihat rujukan di dunia pada misalnya contoh World Economic Forum, bahkan memprediksikan bahwa akan turunnya 30-40%. Tapi di Indonesia alhamdulillah yang pertama tidak ada yang hengkang dari Indonesia. Yang kedua yang terjadi adalah rata-rata menahan diri di tahun 2020. Tetapi tidak ada yang membatalkan investasi, tidak ada yang hengkang. Nah malah di 2020 ini turunnya tidak sampai 7%. Dan kemudian malah di 2020 kita dapat momentum Bapak dan juga pemirsa, ibu-ibu, momentum untuk perang dagang antara Tiongkok dan Amerika. Kita bisa merelokasi perusahaan yang berinvestasi awalnya di Tiongkok ke Indonesia. Buktinya sekarang sudah ada 30 perusahaan yang merelokasi ke Indonesia. Tidak hanya dari Tiongkok, ada yang dari Korea, ada yang dari Malaysia, yang sekarang sudah realisasi 9 billion US dollar. Dan mereka ini rata-rata targetnya ekspor. Contoh ada dari Taiwan. Perusahaan ini membuat audio speaker pindah ke Subang, Jawa Barat. Tadi dari Tiongkok. 100% untuk ekspor. Jadi memang inilah upaya yang dilakukan bagaimana kita harus menahan yang di dalam jangan sampai keluar, yang di luar masuk ke kita dengan sekali lagi menguatkan penanaman modal dalam negeri termasuk UMKM di dalamnya. Nah, dalam konteks penerimaan negara melalui pajak, Pak Menteri Bahlil selalu menyampaikan bahwa investasi ini ada di hulu. Hilirnya adalah di kemudian penerimaan negara melalui pajak. Karena kalau kita bicara penerimaan negara, maka di atas 70% atau bahkan sampai hampir 80% adalah pajak. Dan pajak paling besar adalah PPh Badan. Tapi PPh Badan tidak akan ada kalau tidak ada investasinya. Maka ini adalah hubungan yang lebih clear sebetulnya ketimbang investasi dan utang adalah investasi dengan penerimaan negara.
Jadi kalau ada investasi maka setidak-tidaknya akan ada penerimaan negara. Kalau ternyata produknya adalah mensubsidi impor maka akan ada substitusi. Kalau itu target ekspor maka memperbaiki neraca perdagangan. Dan yang paling utama adalah menciptakan lapangan kerja. Dan jangan lupa penciptaan lapangan kerja ini betul Pak Trubus, kita nggak boleh memandang hanya yang di perusahaannya, tapi rantai pasoknya. Kita melihat bagaimana pada saat Samsung masuknya ke Vietnam bukan ke Indonesia, itu kalau boleh dibilang kita mangkel luar biasa begitu. Karena dengan satu lokomotif itu di Vietnam ada gerbong yang dibawa menciptakan peluang rantai pasok yang luar biasa. Nah, itu yang kita lakukan dengan LG misalnya. Rantai pasok ini kan macam-macam. Dari mulai laundry-nya, catering-nya, warteg di sekelilingnya. Jadi ada yang formal dan informal. Dan biasanya yang bukan merupakan dampak langsungnya bisa sampai 3 sampai 4 kali lipat. Nah, ini yang diupayakan ke depan dan tentu terus memohon masukan, saran, kritik yang sangat konstruktif karena kita berharap investasi ini bukan kemudian kita bicara angka, tapi bicara dampak. Dan dampak itu yang paling real adalah dampak penciptaan lapangan kerja, karena itulah investasi Prof. Hendrawan kami diingatkan jangan hanya berfokus pada yang high technology, karena biasanya yang high tech itu lebih sedikit tenaga kerja yang dibutuhkan. Kita juga harus fokus pada yang padat karya, misalnya alas kaki, tekstil. Ini harus tetap kita dorong, jangan sampai kita kemudian penyerapan tenaga kerja tidak optimal. Karena kita paham pemerintah tidak mungkin menciptakan lapangan kerja melalui PNS, TNI, Polri, BUMN yang sangat terbatas. Kita masih punya pekerjaan rumah untuk menciptakan lapangan kerja dan kita butuh investasi karenanya tidak hanya PMA dan PMDN. Jadi untuk memaknai antara Tiongkok, Jepang, Korea Selatan ini semuanya sekali lagi sama-sama penting, semuanya sama-sama mitra strategis dan kita juga harus menganggap bahwa diri kita penting. Jadi dalam konteks hubungan kita dengan 3 negara ini, bukan cuma mereka yang penting bagi kita Mbak Mano, tapi kita sama-sama penting dan bahkan boleh dikatakan sekarang ini kita menjadi lebih penting. Contoh misalnya, dalam konteks timah ke depan kita akan melarang ekspor timah. Kenapa? Karena produsen timah paling besar adalah Tiongkok. Kedua Indonesia. Tapi siapa eksportir terbesar? Indonesia. Karena apa? Karena diolah cuma sampai 5-10%. Ke depan kita ingin kita bangun di sini hilirisasinya, baru kita jual ke dunia, ke global, sehingga nilai tambahnya menjadi lebih tinggi dan manfaatnya lebih tinggi. Jadi ke depan apa yang harus dilakukan supaya kita tidak masuk jebakan? Silakan Pak Trubus. Iya, menurut saya ini apa yang sudah disepakati lah kata apa yang disampaikan Bu Tesla tadi itu nantinya menjadi konkret itu karena penciptaan lapangan kerja ini yang sangat dibutuhkan sekarang ini karena kondisi masyarakat kita setelah pandemi Covid dan sebelumnya juga situasinya seperti itu dan kondisinya sekarang lebih parah lagi karena kesulitan mencari lahan lah, mencari pangan gitu. Nah menurut saya ini penciptaan lapangan kerja ini harus betul-betul terukur, jelas dan masyarakat langsung menikmati. Yang kedua terkait dengan kebijakan ini investasi yang padat karya itu memang harus terus ditingkatkan, dioptimalkan karena selama ini kadang-kadang yang terjadi para pekerjanya datang dari negara asalnya gitu, negara investor. Ini kan selalu menjadi potret buram lah kadang-kadang kita mengatakan potret buruk nanti nggak baik gitu ya. Potret buram dari investasi itu sendiri karena dengan alasan skill-nya nggak ada padahal yang ada di situ sebenarnya banyak karena kan ternyata hanya skill sifatnya hanya sopir atau apa. Itu kan sudah menjadi hal yang masyarakat tahu lah ya, publik itu tahu. Jadi publik itu cerdas kalau dalam hal menilai apakah kemudian yang dijanjikan oleh pemerintah itu dimaknai sebagai sesuatu yang betul-betul nyata atau hanya sekedar khayalan kan itu. Jadi menurut saya hal-hal seperti ini memang harus terus terus tetap ditingkatkan. Dan yang terakhir menurut saya bagaimana menambah skill masyarakat kita. Ya kan masyarakat kita ini sekarang menengah ke bawah posisinya karena kesulitan ekonomi, kesulitan pandemi Covid ini dan pendidikan juga mengalami situasi yang agak menurun ya. Ini saya rasa ini menjadi tantangan tersendiri bagaimana kalau investasi itu nanti membawa skill tersendiri kepada masyarakat kita. Jadi ada transformasi tidak hanya knowledge tapi juga keterampilannya itu yang penting karena itu selama ini hanya masyarakat itu merasakan keterampilan hanya dimiliki oleh masyarakat kelompok tertentu saja. Gitu. Nah, ini yang harus dipercepat kayaknya Prof. Hendrawan yang tadi Prof. Hendrawan programnya sudah galakan. Iya, jadi memang tantangan kita Pak Trubus adalah bagaimana melakukan transformasi ekonomi, ya. Jadi jangan hanya mengandalkan tadi upah yang murah, ya, kemudian komoditis bahan mentah tadi, tetapi kita bergeser ke investasi. Nah, dari investasi ini kalau investasi sudah masuk, kita harus maju lagi berbasis inovasi, ya. Ini kalau tidak seperti itu kita berat dalam percaturan ekonomi global. Itu sebabnya mengapa kami selalu menekankan persaingan antar bangsa di masa depan adalah persaingan tata kelola, persaingan talenta.
Ya, itu sebabnya mari investasi human investmentnya kita genjot, ya, agar apa, kita nggak dibodohin terus, kan begitu. Ya, oke, Pak Antoni silakan. Pertama adalah tidak ada yang dispute bahwa investasi itu adalah penting. Investasi itu menciptakan lapangan kerja dan sebagainya. Jangan kita dikembalikan kepada ekonomi 101, ya kan? Bahwa itu semuanya ada itu. Nah, sekarang kalau kita lihat gini, tapi yang kita bicarakan adalah ini dalam konteks tadi Pak Jokowi lagi melawat ke China, Jepang, Korea dalam rangka investasi asing. Makanya saya katakan bahwa investasi asing kita itu belum pulih kembali kepada 2019. Bahwa 2020 turun dari 20 ke 14 miliar itu berarti cuma 70%-nya. Tetapi bukan berarti hengkang. Berarti bahwa memang investasi baru itu melambat. Kita tahu bahwa semuanya melambat, ya. 2021 mulai pulih. Baik. Dan 2022 diharapkan pulih. Itu tidak ada yang dispute di situ. Dan tadi Prof. Hendrawan juga mengatakan mengenai apa tadi ya yang terakhir? Jangan dibodohin atau iya. Nah, mengenai yang dari tadi investasi digeser begini, ke inovasi. bahwa investasi kita adalah jangan sampai ke tenaga kerja yang murah-murah. Tetapi kenyataannya apa yang Prof. Hendrawan katakan ini bertolak belakang dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang ketenaga kerjaan. Di situ bahwa di situ tidak boleh. Artinya ada dibatasi itu kenaikan-kenaikan begitu gitu. Nah, ini juga yang harus diinikan juga gitu ya supaya kesejahteraan masyarakat itu bisa tercapai dengan adanya investasi-investasi itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Antoni. Tidak tentu kita bagus sekali nih Mbak Mon. Jadi ini saya dengan Pak Antoni sering berbeda pendapat, tetapi kami sepakat dalam satu hal, a better Indonesia is possible. Nah, sepakat kita di sini. Jadi kita tunggu kabar baik Tetina tentunya setelah lawatan presiden yang terakhir besok ke Seoul. Mudah-mudahan ada investasi yang lebih besar lagi dan ada sesi khusus lagi untuk bisa menjelaskan lebih lanjut berkaitan mengenai oleh-oleh yang tadi dibawa oleh presiden. Sekali lagi terima kasih Pak Trubus, Prof. Hendrawan, Pak Antoni terima kasih. Mudah-mudahan saja ini bicara mengenai rencana investasinya terrealisasi dan utang jebakan dalam tanda petiknya tidak kemudian terwujud dan mudah-mudahan hal kebaikan yang bisa tercapai. Saya beri kita Manora pamit, selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih Tetina. Terima kasih.